Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Jacinta Fatimah Rini. Seperti yang kita tahu bahwa karena virus corona ini banyak ya orang-orang di luar sana kehilangan pekerjaannya, entah itu di PHK atau diberhentikan secara sementara demi memutus rantai penyebaran virus corona ini. Nah, di sini aku mau berbagi tips atau ide kreatif yang bisa teman-teman lakukan untuk berbisnis di saat kondisi seperti ini. Nah, kira-kira apa saja sih ide kreatifnya untuk kita bisa berbisnis di rumah aja? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Jadi, di tengah situasi seperti ini, tetap akan ada peluang ya yang bisa kita lakukan atau kita jajal untuk menyehatkan keuangan. Artinya untuk membantu perekonomian kita atau orang sekitar kita yang karena mereka diberhentikan untuk sementara atau dirumahkan ya dari tempat kerjanya gitu. Nah, ide kreatif bisnis di saat pandemi virus corona ini apa saja? Nah, yang pertama yaitu ada produksi new normal essentials. Nah, di saat seperti ini gitu ya, di mana orang-orang pasti perlu memperhatikan protokol kesehatan gitu di saat mereka akan keluar rumah. Maka barang-barang pelindung diri ini sangatlah diperlukan gitu. Nah, new normal essential ini yaitu kita bisa menjual masker kain, lalu face shield, sarung tangan, jaket, hand sanitizer yang apakah itu beli dari luar atau dengan racikan sendiri gitu dan sebagainya. Nah, untuk masker kain, walaupun produsernya sangat banyak ya gitu saat ini, beragam model atau beragam jenisnya gitu, tetap akan ada celah gitu untuk kita bisa memasarkan produk kita sendiri. Artinya bagaimana sih kita gitu dapat mensiasatinya itu dengan memproduksi masker kain itu yaitu dengan desain yang unik gitu atau bahan yang unik. Nah, karena dari keunikan itulah minat pasar itu kayak tertarik gitu dengan produksi atau barang kita yang sudah kita buat gitu, seperti itu. Lalu yang kedua adalah kurir. Nah, permintaan pasar dengan jasa kurir ini meningkat gitu saat pandemi, karena mengingat setiap orang itu pasti ada beberapa orang mungkin yang malas keluar rumah karena tidak ingin bertemu banyak orang gitu ya, atau mungkin karena yang kerja di rumah ya, artinya yang banyak kegiatannya di rumah untuk menghindari pertemuan langsung dengan orang lain. Itu sebabnya sebagian orang itu membutuhkan jasa kurir gitu untuk mengantar barang ke orang lain atau mengambil barang dari orang lain. Nah, kalian bisa memfokuskan bisnis kurir ini pada jenis barang antaran atau wilayah jangkauan gitu. Misalnya, kurir khusus makanan basah gitu, pengantaran pada wilayah yang dekat-dekat saja gitu, yang strategis dengan rumah kalian gitu. Terus kalian juga bisa menetapkan tarif per kilometer atau per kilogram barang antaran itu. Meski saat ini banyak gitu ya jasa kurir yang bertebaran di sekitar kita, namun tetap akan ada peluang bersaing gitu dengan menawarkan harga pengantaran yang terjangkau, seperti itu. Lalu yang ketiga, personal shopper. Artinya jasa ini mirip-mirip seperti kurir. Bedanya jasa personal shopper ini kalian bisa menawarkan jasa belanja kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan. Nah, teman-teman di rumah bisa menawarkan jasa ini lewat WhatsApp, media sosial, atau bergabung pada aplikasi digital gitu kan. Jasa ini diminati karena memungkinkan pelanggan memenuhi kebutuhan rumah tangganya tanpa harus meninggalkan rumah. Artinya kita sebagai jasa untuk pengantaran barang-barang yang diinginkan, yang diperlukan oleh pelanggan gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu catering rumahan. Nah, bisnis ini juga banyak diminati itu karena aktivitas warga yang sekarang itu kan mungkin ada yang kerja di rumah saja, atau mungkin ada juga yang keluar, maksudnya yang kerja di luar namun sebagian keluarganya itu masih stay at home gitu kan.
Nah, mungkin untuk orang-orang yang mager atau yang males keluar karena tidak mau bertemu banyak orang gitu kan, membuat mereka itu banyak menghabiskan waktunya itu di rumah gitu kan, di dalam rumah. Sementara tidak semua orang juga gitu, ada beberapa orang yang mungkin tidak bisa masak atau tidak punya waktu untuk memasak. Jadi, peluang bisnis ini muncul karena masyarakat perlu memenuhi kebutuhan lauk pauk keluarganya, tetapi tidak bisa pergi ke makanan ke restoran cepat saji atau ke restoran apapun gitu. Nah, ada dua jenis jenis makanan catering nih, catering rumahan yang bisa kita tawarkan. Yang pertama yaitu makanan siap saji, yang kedua yaitu frozen food yang bisa dibeli konsumen sebagai stok siap dimasak, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu kopi seliter. Nah, jika kalian memiliki usaha warung kopi atau menjadi reseller kopi, nah jangan khawatir ya jika warung kopi kalian itu tidak bisa menerima tamu lagi gitu di masa pandemi ini gitu. Atau mungkin sepi karena kurang peminatnya, karena mungkin sekarang ini ada sebagian orang yang mungkin masih suka nongkrong tapi tidak banyak gitu karena keterbatasan tempat yang dimiliki, lalu karena ada sebagian orang yang takut untuk keluar rumah karena takut terpapar virus corona gitu. Nah, Anda bisa mencoba diversifikasi gitu ya bisnisnya itu dengan memproduksi kopi seliter. Nah, banyaknya orang yang bekerja dari rumah membuat permintaan kopi seliter ini banyak diminati gitu, banyak dibeli untuk stok bekerja di rumah. Jadi, kalian bisa menjualnya atau menawarkannya itu lewat sosial media gitu, seperti itu, atau menawarkan dari rekan-rekan seperti itu. Nah, oke, jadi dari pekerjaan yang sudah tadi disebutkan, sudah dijelaskan itu, kalian tetap harus memperhatikan dan mengutamakan kebersihan dan kenyamanan ya, agar konsumen pun merasa puas dan aman. Dan untuk para konsumen pun tetap perhatikan dan dapat lebih selektif jika membeli barang atau menawarkan atau menggunakan jasa kurir dan jasa shopper gitu kan, seperti itu. Dan untuk para konsumen pun tetap perhatikan dan dapat lebih selektif, tetap perhatikan kebersihan agar kita tidak terpapar virus corona, seperti itu. Terima kasih. Nah, untuk kalian ya, apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini, banyak-banyak bersyukur karena dari bersyukur itulah kita bisa bahagia, seperti itu. Terima kasih.